kena nuklir dan mati saja. Kita tidak tahu ada makhluk pengganti setelah kita musnah. Tak tahu kita namanya. Jadi hidup di dunia ini berganti-ganti. Nah, caranya ada yang dimusnahkan oleh Allah langsung melalui batu dari langit, meteor. Ada yang melalui perang. Ada yang melalui gempa bumi. Macam-macam caranya oleh Allah untuk menggantikan makhluk yang sudah bosan Allah lihatnya di muka bumi. Kan ada nyanyinya, mungkin Tuhan sudah bosan. Nah, iya kan? Melihat tingkah kita yang bangga dengan dosa-dosa. Kata siapa tuh? Ebit G.A.D. Coba baca Siti. Ayat yang tadi diulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an yubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, itu untuk menggantikan kamu. An-nubaddila, an itu untuk atau bahwa, nubaddila kami gantikan kamu, amsalakum serupa dengan kamu, wa nunsiakum dan kami menciptakan pula bagi kamu, fima la ta'lamun dalam bentuk yang lain, bukan seperti manusia, tapi dalam bentuk yang lain yang kamu tidak tahu. Pokoknya lebih bagus, lebih indah daripada manusia. Ini ayat itu tergantung bunyinya ya. Ala an nubadila amsalakum. Allah menciptakan pengganti kamu itu mirip dengan kamu, amsalakum. Karena itu kita ambil ayat yang di atasnya. Ayat 60 supaya jangan tergantung dia. Baca ayat 60 sekaligus disambung dengan ayat yang ke 61. 60 dan 61. Baca Maryam. Bunda Maria, Siti Maryam. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak benar untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Itu dia. Ini akan digantikan kita oleh Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk yang baru itu di bumi ini juga mirip dengan manusia, dan Allah menciptakan nanti makhluk yang baru di surga, namanya bidadari. Nah, ada berapa tadi jika perang nuklir? Jika perang nuklir terjadi, satu apa, Maryam? Apa yang terjadi? Akan terjadi kelaparan di seluruh dunia yang diawali dengan Yang kedua turun apa? hujan tidak turun karena asap nuklir ditahan di atmosfer selama 10 tahun. Atmosfer ya, jangan atmosfer. Kalau atmosfer itu nama orang. Nanti turun Pak Mosfer. Yang ketiga apa, Anissa? Asap beracun akan menyebar di negara yang terkena nuklir. Kemudian Beredar. Kemudian beredar pula ke seluruh dunia secara perlahan. Berarti manusia di seluruh dunia akan musnah. Dengan kemudian Allah akan mengganti dengan makhluk baru yang lebih tahan dengan radiasi nuklir. Ya, radiasi ya, bukan radiasi.
radiasi. Dari kata radio, radiasi nuklir. Nah, yang keempat, apa? Belum? Oh, belum ya. Nah, yang keempat, secara spontan, secara spontan 100 juta orang akan langsung mati. 100 juta orang akan langsung mati di saat bom nuklir diledakkan. 100 orang langsung 100 juta ya, bukan 100 orang. 100 juta orang langsung mati. Sedangkan Israel cuma 9 juta orang. Jadi 100 kali Israel pun akan hancur. Waktu itu juga. Jadi kalau ke Iran dihadapkan, Iran ini ada 120 juta orang. Akan tersisa nanti 20 juta orang. 100 kena. Nanti yang 20 juta orang itu lama-kelamaan sakit lah. Anaknya lahir nanti cacat lah, potong tangannya. Lama-lama musnah juga. Ya, Masya Allah. Itu yang meninggal langsung 100 juta di Iran, di Israel. Arab terkena itu perlahan-lahan. Nanti akan mati pula Amerika, 100 juta langsung mati. Amerika ada 400 juta penduduknya. 4 bom nuklir itu udah musnah semuanya. Sedangkan Pakistan mempunyai 120 hulu ledak nuklir. Masya Allah. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Asap yang mengandung zat kimia menutupi langit sehingga bumi menjadi gelap seluruhnya. Masya Allah. Letusan gunung aja dulu gelap itu separuh bumi. Letusan gunung Krakatau gelap dulu separuh bumi. Tahun 1883 Gunung Krakatau 100 tahun yang lalu. Yang sebelumnya gelap juga separuh dunia. Gunung Tambora namanya, dekat Sumbawa. Meletus Gunung Tambora itu ratusan ribu orang meninggal pada abad yang ke-16. Masya Allah. Nah, nanti langit menjadi gelap, kita tidak dapat cahaya, tumbuh-tumbuhan mati, kita akhirnya mati juga. Lama lah bumi nanti nggak ada penghuni, karena radiasi nuklir itu mengalir kemana-mana. Ribuan tahun sudah itu Allah berjanji akan menciptakan makhluk yang baru yang kemungkinan tahan terhadap radiasi nuklir. Tentu tubuhnya tak seperti tubuh kita. Tubuh kita ini tidak tahan terhadap radiasi nuklir, melepuh. Tapi makhluk yang baru diciptakan oleh Allah tahan nanti terhadap radiasi nuklir. Nah, luar biasa. Itu disebabkan apa itu? Terjadinya perang nuklir itu disebabkan kejahatan Yahudi. Siapa yang menciptakan bom nuklir pertama di dunia? Orang Yahudi. Namanya Einstein, seorang profesor Yahudi. Einstein itu pun dapat dari mahasiswanya hasil penelitian proposalnya, meneliti di laboratorium. Muridnya itu namanya si Mary. Benar kan? Benar. Mary nama mahasiswa, suami istri, nama suaminya Curie. Dia berdualah mengajukan proposal untuk dapat gelar doktor dalam bidang fisika, khususnya tentang atom, tentang nuklir.
Bahan-bahan nuklir itu dapat dari batu-batuan yang ada di gunung yang mengandung timah hitam. Jadi timah hitam tadi itu biasanya kalau di dekat gunung-gunung itu tidak tumbuh rumput-rumput di sekelilingnya, mati. Ada juga orang dulu batu yang mengandung nuklir dibawanya dalam tasnya. Nah, tidak lama setelah itu dia mati. Kenapa? Karena zat nuklir yang ada dalam batu itu, dalam timah hitam itu menguap dia, orang yang membawanya itu mati. Tapi tidak nampak bekas bakarannya. Dia sifatnya membakar, bawa api. Bahaya. Jadi tenaga nuklir yang begitu kuat, itu tenaganya ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Apabila bertemu positif dan negatif dari tenaga nuklir itu menimbulkan ledakan besar sekali. Karena itu orang di laboratorium bisa memisahkan mana yang atomnya yang positif, mana negatif dipisahkan. Dibuat dalam bom nanti melalui kontak saluran tertentu dipertemukan, jadilah dia bom atom, meledak. Jadi melalui laboratorium bisa dipisahkan rupanya yang namanya neutron, proton, neutron, elektron. Neutron sifatnya netral, elektron sifatnya negatif, foton itu intinya nuklir. Jadi di tengahnya itu, yang kelilingnya itu ada 7 lintasan. Nah, lintasan K sampai lintasan Q. K, L, M, N, O, P, Q. Pas 7 ya. 7 lintasan yang terbanyak. Setiap dia ingin berubah dari lintasan 1 menjadi ke lintasan 2, itu dia mengeluarkan energi. Dari lintasan 7 mau ke lintasan 6, dia berbalik ke bawah, juga mengeluarkan energi. Nah, apabila energinya itu positif negatif itu dipertemukan, luar biasa. Hanya sebesar tinju saja, ini bisa menghancurkan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena diolah atom-atom yang ada di dalamnya. Luar biasa tenaganya. Jadi si Marie dan Curie itu akhirnya menghentikan penelitiannya. Kenapa? Ini bahaya ini katanya. Ini setan ini yang mencerdaskan saya. Digali-gali terus makin bahaya, makin bisa menghancur dunia. Dihentikan. Pas pula lah pada itu terjadi waktu itu perang dunia kedua tahun 45. Dihentikan oleh Marie dan Curie. Tapi mapnya itu, proposalnya itu masih ada pada dosennya, yaitu Einstein, dibawanya ke Amerika. Ketika Amerika terdesak karena kalah perang dengan Jepang, siapa yang menemukan bom terkuat, bom atom, dia akan jadi pemenang. Maka Einstein mengajukan proposal, membuat itu dibayar dengan harga yang mahal, dan akhirnya terciptalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 250.000 orang mati seketika. Yang lainnya ada 500.000 orang, 1 juta orang sekelilingnya mati berangsur-angsur. Nah, itu tenaga atomnya masih kecil, namanya little boy. Tapi kalau sudah besar seperti sekarang, ribuan ton, wah itu dunia, separuh dunia itu sekali ledakan hancur. Diledakkan ke laut, laut menjadi gelombang tsunami besar. Diledakkan di bumi, terjadi gempa dan terjadi seperti api neraka. Diledakkan di udara, udara teracun semuanya, udara menjadi gelap, matahari tak nampak, dunia juga akan hancur. Begitu besarnya bahaya nuklir. Kita lihat menurut ayat Al-Quran. Menurut ayat Al-Quran, lihat ya.